menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken. Pagi ini kita akan sharing seputar topik upaya BNNK cegah penyalahgunaan narkotika di Buleleng. Dan telah hadir narasumber di studio Pro 1 Bapak Igede Astawa SHMH. Selamat pagi, swastiastu Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bu Ayu, dari termasuk pemirsa RRI program 1 Singaraja. Baik, apa kabar Bapak di kesempatan pagi hari ini? Baik sekali. Asokare, kita selalu sehat walafiat. Selamat tahun baru, Bu Ayu. Iya. Kemudian selamat Hari Seuratri. Warpanya malam perban dosa, berarti kita dosa dan dulu kita hapus, sekarang mulai baru lagi. Jangan sampai menambah dosa ya Pak Astawa ya. Iya. Oke, aktivitas bagaimana, lancar Bapak? Lancar, biasa lancar, namanya tiap hari tanpa aktivitas bukan hidup namanya. Berarti betul. tiap hari harus beraktivitas. Jadi kita harus bersyukur masih bisa produktif begitu ya Pak ya. Betul sekali Bu Ayu. Baik. Terkait upaya BNNK cegah penyalahgunaan narkotika di Buleleng, ini memang untuk menekan yang namanya kasus narkoba di Buleleng. Selain menggencarkan sosialisasi, ini BNNK juga mendorong ya Pak Astawa ya, itu di setiap desa dinas maupun desa adat di Buleleng memiliki aturan terkait narkoba. Jadi sehingga ada efek jera begitu Bapak kepada para pecandu narkoba. Bagaimana Bapak perkembangannya sampai saat ini? Baik, terima kasih. Kita kalau berbicara masalah narkoba sangat kompleks sekali. Kenapa sampai ada BNN, itu yang harus kita perhatikan juga ya. Karena kalau kita lihat bahwa ketahanan negara kita menjadi lemah apabila ada 3 hal yang harus dilakukan secara serius dan harus bersama-sama, ya kategori merupakan suatu permasalahan yang extraordinary crime. Jadinya harus cara bersama-sama. Yang pertama itu masalah narkoba. Kalau narkoba itu grup paling bawah ya, bawah, tidak mengenal siapa, jabatan, tidak mengenal, tidak punya uang dan sebagainya lah. Paling bawah. Kalau sudah paling bawah sudah diserang akarnya, bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh? Itu pertama, makanya dibentuk suatu BNN. Asal karir lah di Buleleng ada BNNK ya. Karena belum semua kabupaten ada BNN. Kemudian yang kedua masalah terorisme, makanya di BNP. Kemudian yang tadi masalah korupsi, makanya dibentuk KPK. Nah, 3 hal ini harus kita secara serius ya, jangan dianggap sepele. Kalau ini kita tidak lakukan secara bersama-sama, ya niscaya lah nggak bisa ya. Makanya peran serta masyarakat ini harus juga ikut di sana itu ya. Nah, terus kalau berbicara masalah narkoba, dari dulu di SMP, SMA sampai perguruan tinggi, orang tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Udah banyak tahu. Siapa yang tidak tahu bahwa narkoba itu berbahaya? Nah, itu dulu ya. Kenapa kok terus? Nah, sekarang bagaimana upaya harus kita lakukan? Ya sama dengan rokok. Banyak orang tahu bahwa rokok itu berbahaya. Kenapa kok susah sekali? Ya, mengingat menimbang bahwa kalau berbicara narkoba itu kenapa seperti lingkaran lah ya lingkaran ya, muncul kemudian tenggelam lagi, muncul lagi, karena mempunyai 3 sifat. Yang pertama itu adiksi namanya. Kalau berbicara adiksi itu otak sudah langsung diserang. Ya, saraf lah kan. Kalau sudah saraf di sana sudah tinggal makin hari makin lama. Kalau sudah ketergantungan, ini yang berat buat kita. Kalau ketergantungan ya sudah di sana kita punya. Selama ini orang kena narkoba, bagaimanapun dia pasti berupaya menyembunyikan sampai istrinya pun dia tahu, anaknya nggak tahu. Tapi kalau sudah dia satu ketergantungan, toleran, ya mau tidak mau muncul dia. Satu sudah ditangkap sama kepolisian, baru benar kena narkoba ya. Barang-barangnya habis ya, terjual, nggak karuan nih, bawa kemana nih barangnya? Beli mobil kah, beli tanah kah? Itu jelas kan? Ya, utang-utangan, ternyata nggak jelas. Beli narkoba ya. Bingung kan, baru ketahuan kan. Kemudian setelah itu udah habis. Kalau udah ketergantungan, kalau nggak dapat, dia namanya sakit sakau. Kalau orang perokok, kalau ketergantungan, dia bingung, dia nggak bisa berpikir, harus dapat kan. Kalau yang narkotika, ini sudah sakau dia. Apapun rasanya dia harus dapat. Mau di sana terjadi melakukan tindak pidana lain.
baik pencurian, menggadaikan dan sebagainya itu ya. Itu yang terjadi buat kita. Itu yang sifat udah ketergantungan. Yang ketiga namanya habitual. Habitual susah sekali melupakan. Sekarang dia berkomitmen. Berkomitmen sekali tidak. Tetapi suatu ketika ada orang muncul, orang baru kena baunya pergaulan aja sudah muncul lagi. Dia mau kepingin lagi masalah narkoba. Nah, tiga ini makanya tidak lepas. Makanya masalah narkoba itu tidak ada kata sembuh. Yang ada masalah pulih. Harus penguatan tersebut. Makanya munculnya itu setelah kita stres, beban otaknya, beban mental sebagainya. Ya namanya hidup siapa tidak punya masalah. Nah, inilah perlu penguatan ya. Itu sekedar dulu bahwa narkoba itu kenapa sangat berbahaya, karena mempunyai 3 sifat tadi, yaitu adiksi makin hari makin meningkat, kemudian ketergantungan tergantung di sana. Finalnya apabila nggak dapat dia sakit, harus dapat dia apapun dilakukan. Ibaratnya Tuhannya udah narkoba, kemudian sudah komitmen, sudah rehab kemudian dia itu ketemu dengan pergaulan lagi ya, baru ketemu begini kepingin lagi sama ngerokok, baru asapnya aja kepingin lagi merokok, seperti itu namanya habitual. Inilah yang sangat membahayakan buat kita. Nah, inilah bahaya narkoba, makanya jangan coba-coba masalah narkoba. Oke, iya. Ini aturannya seperti apa yang harus diterapkan di masing-masing desa ataupun kelurahan yang ada di Buleleng, Bapak, untuk menekan yang namanya kasus narkoba? Ya. Baik, terima kasih Bayu. Ini bagus sekali. Kita udah tahu sampaikan narkoba itu berbahaya. Sampai dibentuklah undang-undang, namanya Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, ya. Apa yang sampaikan tadi bahwa masalah narkoba itu extraordinary crime, ya berarti harus secara bersama, bukan BNN saja, bukan polisi saja, bukan tentara saja, harus bersama-sama. Ini udah diatur juga sebenarnya dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 pasal 104 bahwa peran serta masyarakat. Nah, inilah kita ya. Secara regulasi sebenarnya sudah baik, ya sudah banyak, tinggal siap nggak melaksanakan, mau nggak melaksanakan. Apa sampaikan tadi, orang tahu bahaya narkoba, ya, tetapi kenapa kok yang langgar-langgar terus, kan begitu ya, ya. Secara regulasi ya, Undang-Undang 35 2009 sanksinya jelas ya, sampai hukuman mati ya hukuman minimal itu ya. Kemudian di sisi lain fungsi BNN mempunyai 3. Yang pertama itu yang belum kena jangan sih sampai kena, sama dengan kami ngomong di sini menyampaikan bahwa narkoba itu berbahaya, yang kena yang belum kena jangan sampai kena. Makanya kita ini sosialisasi kemana, SMP, ke SMA, ke tempat-tempat lain, ke desa-desa gitu dulu ya, bahwa narkoba berbahaya. Tetapi yang kena gimana? Yang kena itu udah kita adakan rehabilitasi dengan maksud supaya apa? Supaya yang kena ini jangan minta lagi lah. Jangan minta, karena berbicara narkoba itu supply-nya itu dari luar negeri loh ini, ya, kecuali ganja ya, dari luar negeri. Makanya kita ini sebenarnya dijajah sebenarnya dari luar negeri. Yang banyak berada di Buleleng kan sabu, ya sabu per gram itu sampai 1,8 sampai 2 juta, bayangkan itu dari luar. Ya istilahnya itu bagi yang belum punya uang baru titip aja sudah dapat uang, bahayanya seperti itu. Ya, jadi orang yang kena itu jangan kita biarkan, jangan kita apatis, tetapi kita bagaimana mengadvokasi ataukah kesadaran sendiri dan keluarganya itu untuk merehabilitasi. Dengan rehabilitasi yang bersangkutan itu permintaan itu akan berkurang. Dengan permintaan berkurang, pengedar kan nggak laris barangnya. Jadinya nggak laris barangnya, nggak mau dari sana. Makanya dalam peredaran narkoba pasti dikasih gratis dulu oleh pengedarnya itu. Ya, dikasih gratis ya, kemudian disuruh coba-coba dulu. Yang tidak mengatakan narkoba ini coba. Begitu coba nyaman, enak, merasa lebih nyaman, udah baru terakhir baru di sana. Berarti ini berdasarkan hasil pengakuan si pengguna ya, Pak? Iya, udah selama 5 tahun ini sudah saya jadi kepala BNN, rata-rata seperti itu ya. Ada coba ya, kan. Nah, itu berarti yang kena ini mari kita rehabilitasi dengan biaya gratis dari BNN, kemudian tidak diproses hukum, bayangkan. Sekarang sudah ada 357 orang yang direhabilitasi. Yang rehab, ada rehab inap, ada rehab jalan. Ini semuanya ditempatkan di Singaraja. Yang rehab jalan di Singaraja, rehab inap sekitar 60-an ada di Bangli, kemudian ada di Lido, kemudian Tanah Merah, ya Tanah Merah itu udah. Ya dari sana kita, berarti berat juga. Dan ada juga yang sudah direhabilitasi kembali lagi ditangkap lagi sama kepolisian, sekarang ada di penjara. Ada kurang lebih 5 apa 6 orang itu. Kan susah nih, makanya sifat habitual. Makanya disinilah memang rumit masalah narkoba. Tapi kalau tidak ada komitmen dari
orang itu sendiri dari aparatur desa sendiri tingkat desa susah memang. Makanya inilah perlu adanya suatu pemberdayaan. Itu dari tugas BNN. Kemudian dari segi regulasi upaya memang sebenarnya cara regulasi undang-undang udah ada jelas. Kemudian peraturan gubernur udah jelas juga. Nomor 7 tahun 2017. Kemudian instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 sudah jelas juga ya. Kemudian yang terakhir ada Permendagri nomor 12 tahun 2019, itu ada tim terpadu. Kemudian ada juga Permendes. Nah ini Permendes nomor 7 tahun 2003 yang baru ini. Kemudian yang baru-baru ini untuk kita di Buleleng sudah ada Perda 06 2023. Nah ini Peraturan Daerah Kepulauan Buleleng. Nah inilah salah satu payung hukum regulasi untuk membentuk desa kita bersinar. Jadi bersih narkoba, bukan bebas narkoba, tapi bersih narkoba. Ini apa syaratnya? Yang pertama itu kita memberdayakan desa. Mau nggak desa? Desa ini ada 2, desa adat dan desa dinas. Nah, desa dinas salah satu komitmennya itu diwujudkan dengan membuat perdes. Ini selesaikan. Ayo kita, ya desa kita bentuk desa bersinar, ya dengan BNN. Kemudian kedua ada namanya komitmen desa adat, yaitu Pararem. Ya, kenapa demikian? Karena di Pararem ini ada sanksinya. Kalau perdas itu kaitannya dengan anggaran juga. Ya, anggaran di sana didukung oleh Permendes nomor 7 tahun 2003. Berarti di sini untuk P4GN untuk pencegahan desa itu dibauskan untuk dana, ya disisihkan anggaran di sana untuk udah beberapa desa sudah bagus itu untuk menganggarkan di sana untuk sama-sama melaksanakan P4GN. Tetapi untuk paling bagus sebenarnya Pararem. Karena Pararem itu kesepakatan adat, ya di sana ada sanksi, walaupun sanksinya itu adalah mecaru, menggurup itu ke ngayah di pura, minimal yang bersangkutan sanksi sosialnya kena. Jadinya dengan sanksi itu keluarganya itu kan bisa ngasih tahu, malu dong adat kita, adat sudah berkomitmen loh begini-begini ya. Karena kalau tidak ada Pararem, tidak ada perdes, tidak ada komitmen desa itu sendiri, ya keluarganya baru ngasih tahu, bangun Pak, bangun Dek, baru itu udah marah. Tetapi kalau ada motivasi, ada tekanan, ada bahwa kita bentuk sudah komitmen, itu kok komitmen ini desa itu sendiri. Mau tidak mau ya, keluarganya ataukah di desa keluarga itu akan ngasih tahu keluarganya. Jadinya kalau kita lihat bahwa pengedar kan dari luar masuk ke sini. Kalau mengedar kan janganlah masuk ke kencing di mana di desa sendiri kan pasti begitu. Nah, ini yang kita wujudkan dan ini harus kita lakukan. Dan ada beberapa desa ada 8 desa sudah sampling, udah efektif buat saya. Makanya kalau kita lihat ke depan dengan Perda 06 2023 di sana ada tim terpadu. Begitu dia bentuk desa bersinar, jelas ada namanya IBM Bu Ayu. IBM itu intervensi berbasis masyarakat. Jadi seperti desa Sangsit itu mudah-mudahan dimonitor oleh IBM desa Sangsitnya, baik Bubunan ya, baik Tejekule, Bondalem itu dari masyarakat untuk masyarakat demokrasi. Kalau umpamanya BNN polisi orang kena narkoba mulai tukang langgang dia larinya. Tapi pendekatan, oh ayolah rehab ke BNN loh tanpa diproses hukum, kemudian tanpa dipungut biaya, gratis loh. Udah banyak seperti itu. Nah, ini apakah sudah diketahui oleh masyarakat luas pemahamannya seperti itu, Bapak? Nah, inilah dalam kesempatan ini terima kasih undangannya saya sampaikan, tetapi sebagian besar tahu sudah besar. Hanya sekarang tinggal desa itu sendiri, baik desa dinas maupun desa adat. Nah, selama ini dari kalau kita lihat perdesnya ini kan ada 148 desa kelurahan, ada 129, baru 66 ada buat perdes, berarti peraturan desa berarti baru setengahnya lah. Ya, Soekarno, mudah-mudahan lagi setengah 50% dengan dukungan dari Perda 06 2023 semua desa ini sudah berkomitmen dengan mewujudkan perdes. Kalau lihat Pararemnya dari 169 desa adat sudah 92 juga, 50% juga. Ya semoga ini berkolaborasi. Jadi saya rasa kalau desa itu berkomitmen dan mau melaksanakan Pararem, ya semua ya saya yakin kalau desa bersinar kok berbicara kecamatan, kabupaten, semua kan dari desa. Tidak usah berbicara kabupaten, tidak usah desa, negara, yang penting desa dulu semuanya seperti itu, otomatis lah sudah ya kecamatan, kabupaten bersinar. Inilah kita
gelorakan kepada masyarakat desa. Semoga dipahami, dengar oleh kepala desa, oleh kepala desa Pekraman, ataukah tokoh-tokoh masyarakat desa. Bagi yang belum berkomitmen, ya dengan adanya Perda 06 2003, bentuklah komitmen dengan peraturan desa dan Pararam untuk P4PN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran masalah narkoba. Iya. Itu, Bu. Oke, dan yang pastinya dengan keterlibatan secara terpadu begitu ya Iya. Pak Astawet, berbagai komponen masyarakat baik desa adat maupun desa dinas ini akan mampu memberikan kekuatan ya Pak ya untuk melakukan pencegahan peredaran dan penggunaan narkotika. Dan inilah upaya yang bisa dilakukan antisipasi sejak dini ya, secara Ya, dini begitu ya Pak Astawe betul ya. sekali. Karena sampai di awal tahun 2024 ini lumayan juga yang sudah direhabilitasi ya Pak ya. Betul ya. Ya. Ini menyatakan bahwasanya Buleleng bisa dikatakan darurat narkoba Pak. Pada saja betul, ya, karena seperti gunung es, yang kena narkoba ini kan sudah 10 tahun yang lalu. Padahal kita BNNK Buleleng baru terbentuk baru 5 tahun yang lalu, 2018 kan, begitu kan? Ya, saya tanya, kapan makainya? Udah 10 tahun yang lalu. Kapan hanya 15 tahun yang lalu? Baru muncul. Kenapa baru muncul? Karena baru ketergantungan, baru barangnya habis. Ya, makanya awalnya pasti menyembunyikan sekali dia kepada istrinya, keluarganya, anaknya. Manakala tadi saya bilang bahwa narkoba itu punya 3 sifat, ya, adiksi, toleran, dan habitual. Begitu ketergantungan di sana mau tidak mau dia harus muncul dia itu. Satu nggak dapat barang gimana? Habis uangnya. Makanya orang yang kena narkoba kalau sampai ketergantungan nggak dapat barang baru sakit. Begitu sakit apa? Meninggal. Makanya istilahnya kalau kita nggak tanggulangi jadinya orang meninggal tanpa meninggalkan warisan. Kasihan anak-anak cucu kita, habis uang kita. Saya selama ini yang kena narkoba memprihatinkan semua bahwa ke Bank Linya nggak punya uang gimana kita antar ke sana. Bayangkan. Makanya dari Permendes itu sudah ada kebijakan bahwa ada surat keterangan miskin dari desa sudah gratis lah semuanya ini untuk rehabilitasi. Seperti itu sudah care-nya pemerintah untuk menanggung masalah narkoba. Tinggal sekarang masyarakat tingkat bawah, desa maupun desa adat untuk menyelamatkan masyarakatnya sendiri. Ini kira-kira apa yang menjadi penyebab ataupun faktor masyarakat enggan untuk melapor untuk direhab seperti itu Pak? Yang pertama, orang kena narkoba parno dia. Ya ibaratnya kita nggak punya SIM ya, begitu polisi punya sama-sama numpang dengan kita udah tahu nggak polisi langsung kita kejut seperti itulah. Punya rasa ketakutan gitu. Rasa ketakutan, kekhawatiran. Padahal kita ini kan menyelamatkan bangsa dan negara. Ya, kita tahu bahwa orang dan narkoba itu yang pertama sekali ya. Makanya kita ini membentuk suatu relawan IBM dari masyarakat mengadvokasi lah biar dipercaya bahwa orang narkoba sebenarnya begini bahayanya loh. Kalau kena narkoba udah ayo kita rehabilitasi, tidak diproses hukum. Maunya seperti itu. Tetapi kan susah sekali ini memensetkan ini ke mana ya. Itu tugas BNN dah itu. Karena tugas BNN bagi yang kena jangan dibiarkan, ayo kita rehabilitasi dengan biaya gratis tanpa tidak ada di proses hukum segitunya. Tapi masih masyarakat itu orang kena narkoba, tapi masyarakat keluarganya susah udah ngasih tahu, enggak, Anda percaya enggak? Makanya sering saya untuk sosialisasi dengan make orang-orang kena sudah pernah rehabilitasi begini kenyataan supaya percaya gitu. Ini yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan melalui siaran ini saya sebagai narasumber seperti ini masyarakat paham. Saya selalu ke Kepala Badan Narkotika dan Buleleng menyampaikan bahwa bagi yang kena narkoba jangan takut melapor ke BNK Buleleng, tidak diproses hukum dan biar gratis. Ataukah kepala desa atau Babinsa atau Babin Kaptimas di desanya itu akan dibawa ke BNN, tidak diproses hukum. Nah, sudah sampaikan begitu. Dan undang-undang juga mengatakan seperti itu dalam pasal 28 Undang-Undang 35 tahun 2009 gitu, Bayu ya. Oke, baik. Kita juga menantikan atensi pendengar ya, Pak Astawe ya di 24644 atau bisa ke WA per 1 di 081139999790. Dan ini pendengar kesempatan untuk Anda bisa sharing seputar topik upaya BNNK cegah penyalahgunaan narkotika di Buleleng. Mohon izin Pak Astawe, kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih Pak Anggas ya. Selamat tahun baru, semoga RRI tetap jaya di udara. Baik, terima kasih Bapak. Silakan. Swastiastu, selamat pagi Pak
Kapten Astrawe, Swastiastu, Swastiastu Raja Pak selalu. Anggas, nggih. dan sukses dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Saya tahu dari dulu Pak Astrawe ini gigih sekali untuk Buleleng, Bali khususnya ya. Jadi begitu dia dapat tugas di komando untuk Buleleng, jadi beliaunya gencar sekali apalagi dia orang Buleleng. Jadi beliau dari Temukus, artinya jangan sampai nanti putra putri Buleleng ini, generasi muda ini banyak terlibat narkoba, dan jangan coba-coba, kan itu harapannya, karena beliaunya juga ditugaskan oleh dari Polda untuk Buleleng, bagaimana putra Buleleng biar nanti sedikit kita harus plus dan harus bantu juga dalam sosialisasi ini ke beliau biar nanti berkurang lah, minimal kalau bisa tidak ada lah lagi penggunaan narkoba kan gitu ya. Pertanyaannya kan di masyarakat sering jadi seperti pertama ada kan seperti tadi dijelaskan, biaya daripada BNN itu kan dari negara kan sudah dibiayai melalui Departemen Keuangan, jadi mengeluarkan dari BNN. Nah, mungkin untuk satu pengguna narkoba yang nanti ditaruh di Bangli, atau mungkin apakah bisa mungkin mohon maaf itulah rahasia, saya kurang tahu ya. Jadi itu saya nanya tuh satu orang pengguna narkoba yang mungkin nanti akan direhabilitasi sampai berapa biayanya, itu dulu yang pertama. Dan kedua, nanti kadang-kadang kan sering tumpang tindih di sini. Mohon maaf sekali, yang di lapangan terjadi kan kadang-kadang biasanya BNN menangkap, mendidik misalnya salah satu orang untuk misalnya katakan mau diajak direhabilitasi dan tidak dibicarakan, tidak akan ditahan. Minimal direhabilitasi dan disadarkan mereka biar lupa dengan narkoba, kan gitu ya. Iya betul. Jadi kadang-kadang kan ada satu institusi juga di kepolisian juga kan bidang narkoba, jadi menangkap. Jadi banyak sekali saya juga tidak tahu, kadang-kadang yang hanya pemakai dijadikan misalnya bandar, dijadikan pengedar. Jadi kadang-kadang masyarakat masih ada trauma gitu loh, mohon maaf sekali, trauma sehingga ada pradugaan itu yang negatif terhadap institusi gitu. Jadi bukan menuduh loh, pradugaan ya. Jadi seolah-olah ada apa ini, kenapa kok anak saya dijadikan pengedar, padahal anak saya itu hanya korban. Itu sering terjadi di lapangan. Nah, semoga nanti mungkin ini ada suatu kebijakan. Terus yang kedua, ini lepas dan tidaknya bukan menuduh ya, ini salah satu lembaga kemasyarakatan itu kan, saya tidak mau entah di mana itu ya. Fakta dan datanya kan banyak, katanya di sana ada pemakai narkoba dan bisa jualan katanya di sana melalui dari luar dan di dalam. Nah, saya juga tidak tahu apa itu benar apa tidak itu ya. Nah, pertanyaan saya, tidaklah BNN mengajak masyarakat, kejaksaan dan kepolisian untuk mengadakan sidak ke masing-masing RT dengan catatan jangan sampai bocor. Biasanya begitu sidak itu bocor, gitu, pasti bocor. Nah, ini bagaimana caranya seolah-olah kita nanti jangan bersurat, karena kan kapasitas kewenangan itu kan kepolisian kan punya kewenangan khusus, yang penting masih aktif gitu. Nah, sehingga nanti mengajak tokoh masyarakat dari kejaksaan, dari FES mungkin wartawan, nanti biar terbuka semuanya, nanti begitu ajak kita ke sana, setting entah kapan misalnya bergelar sana untuk sidak di ruang LP. Tentunya juga ngomong dengan kepala LP pasti kok, jangan bersurat dulu. Kalau bersurat dulu kan bukan rahasia namanya, kan diketahui kan gitu ya. Nah, ini harus sering dilakukan seperti itu. Nah, itu satu saran dan masukan Pak, sehingga nanti pengguna apapun yang menjadi pradugaan masyarakat gitu. Jadi adanya atau tidak adanya pengedaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan yang atau di LP gitu, di penjara, itu bisa ditangkis dengan hasil sidak ini. Nah, itu mungkin mengajak siapa ya, mungkin kalau bisa lebakan tokoh masyarakat, jadi biar bisa tanggung jawabkan substansinya ini dari segi hukum kan bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada sandiwara gitu loh. Jadi seolah formalitas saja, yang penting SOP-nya sudah jelas, kami sudah melakukan tidak mau dapat barangnya, artinya kan tidak ada seperti itulah, artinya tidak konsen gitu. Itu harapannya di masyarakat. Dan terakhir sekali Pak Astrawe,
Ini mudah-mudahan lah nanti ini terus bisa disosialisasikan ke masyarakat sampai ke tingkat desa. Karena sekarang ini kan masing-masing desa itu kan sudah ada polisi mas, dan masing-masing banyak ditaruh juga polisi juga di sana. Jadi mudah berkomunikasi gitu loh. Jadi mungkin setiap apapun keluhan masyarakat dan setiap ada kecurigaan apapun lapor. Jadi mungkin bisa tegaskan lapor ke BNN ini kalau ada penggunaan narkoba tidak akan nama itu akan disamarkan, nama itu akan dirahasiakan. Jadi selalu nanti mungkin masyarakat melapor ke BNN biar takutnya nanti dia tuh menjadi musuh gitu. Betul. Itu mungkin bisa nanti dijelaskan sama Bapak sehingga masyarakat lebih leluasa melaporkan orang mafia narkoba, orang pesan narkoba di sini. Wah, lebih gampang lah artinya melapor dan tolong dirahasiakan identitasnya. Begitu juga kalau penegak hukum itu sudah dikasih informasi. Nah, terakhir saya kali ini kan biasanya penggunaan narkoba itu kan banyak kali petantang-petantang Pak. Kalau tadi melibatkan desa adat, desa adat itu takut Pak dengan orang itu. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan itu. Kemampuan finansialnya begini. Satu, saya kalau melarang orang buat narkoba, ketegangnya bisa curi rumah gitu Pak. Nah, contoh salah satu desa yang ada di atas tuh, jadi kan itu sudah mayoritas. Bahkan dengar-dengar katanya pabrik ada, saya nggak mau nyebut desanya ya. Jadi pabriknya yang ada di sana itu keraguan itu. Kenapa sampai sekarang tidak bisa diendus? Dan kenapa sampai sekarang itu masih beredar di sana banyak dan itu pemakai banyak di sana itu. Nah ini mungkin karena kalau melakukan desa adat, biasanya desa adat udah keras, sampaikan Kak harus tegas di sana itu. Nah ini mungkin perlu pembinaan yang khusus gitu. Nah itu aja saran dari saya Pak Asawe, semoga sehat selalu dan sukses dalam melakukan tugas. Om Santi Om. Iya, terima kasih Cukup, untuk Anggas. Pak Anggas. Wah ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Anggas. Nanti sebelum dijawab ya Pak Astawe, kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Ingge, sareng suhu niki Pak Narde. Ya, ini yaitu permasalahan yang cukup serius di Indonesia berkaitan dengan narkoba. Tapi maaf sekali Pak Astawe selaku pejabat yang ada di BNN Kabupaten Buleleng, saya ingin mengetahui barangkali dan mungkin dan barangkali sudah juga tahu. Maaf Pak Astawe. Nggih, Pak Narde. Begini Pak, sebagai mana tadi Bapak menyampaikan bahwasanya narkoba itu adalah merupakan extraordinary strength. Nah, kalau kita lihat itu dari istilah tersebut, itu juga ada pada korupsi, juga extraordinary crimes. Nah, sama narkoba juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berkaitan dengan narkoba itu. Sedangkan korupsi juga pada masyarakat dan juga pada negara dan pada pembangunan di Indonesia. Nah ini yang saya ingin ketahui dan belum saya ketahui, maka dari itu saya bertanya. Ini yang pernah saya sudah baca di dalam buku Leadership for the narkoba, yaitu hukuman yang meningkatkan efek jerah itu sangat berbeda antara keduanya ini. Nah pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dibantu. Apa sebabnya terjadi perbedaan hukuman yang jauh berbeda? Kalau narkoba 14 tahun, korupsi sekian puluh miliar hanya 7 tahun. Padahal dampaknya itu hampir sama ya Pak. Iya betul. Ya, ini kenapa? Di mana letak hukuman itu diberikan perbedaan yang besar? Apakah dari pemikiran atau dasar hukum apa, ataukah ada hal-hal yang menyelimuti sehingga diperlukan hukuman yang lebih besar pada narkoba itu? Sedangkan korupsi, ya pejabat yang korupsi sekian triliun, wah hanya 7 tahun, 8 tahun, ditambah dengan gerasi dan sebagainya, akhirnya 1 tahun keluar. Jadi maaf Pak. Ya betul. Ya betul, bagus sekali nih. Ini perlu dengan mengingat yaitu saya baca baru bukan 1 kilo, yaitu 1 on itu sudah 14 tahun. Luar biasa ini. Maka itu disebut extraordinary. Ya betul.
Suksema Pak Astawa. Wih, sukses sekali Pak Nardi niki. Ya, Dan itu bagus. yang lagi satu lagi Pak, boleh ya Pak ya? Boleh. Nah ini, lalu keterlibatan masyarakat seberapa jauh? Lalu apakah sudah ada istilahnya seperti lembaga swadaya masyarakat? Kalau itu memang ada, barangkali saya yaitu orang-orang yang sudah menjadi laskar tidak berguna mau ikut serta di sana sehingga bisa mengetahui barangkali ada suatu kesempatan diberikan yaitu ke pusat yaitu penelaahan mengenai BNN itu bisa kita ketahui seberapa jauh bisa ikut menanggulangi hal-hal yang sangat meresahkan masyarakat terutama bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Suksema Pak Nardi. Inggih, suksema Pak Narde atas atensinya. Ini bagus-bagus sekali Bapak Bagus ya. sekali, ya, jauh Apa ya. yang menjadi respon pendengar. Selain Pak Narde, ada WhatsApp dari Pak Romi, niki Pak Astawa. Terkait salah satu ciri pecandu narkoba konon suka menggunakan kacamata hitam. Bagaimana komentar Narsum? Jika itu benar, apa yang melatar belakanginya atau alasannya apa? Berikutnya, kenapa kita sulit memberantas narkoba? Sebelum semuanya terjawab, kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, RRI Singaraja. Iya, Pak Sudarsana. Ya, betul sekali, Mbak. Inggih, silakan Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Gede Astawa. Swastiastu Pak Sudarsana, rahayu. Terima kasih Bapak telah memberikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait dengan antisipasi penyalahgunaan narkoba. Tadi telah banyak disampaikan oleh Bapak. Memang benar sekali apa yang Bapak sampaikan. Di masyarakat sangat sulit sekali untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini. Di mana kami melihat di media sudah semakin marak adanya peredaran narkoba melalui kemasan minuman teh. Ini sangat berbahaya sekali. Dan bagaimana kok sampai lolosnya peredaran narkoba di Buleleng ini, sehingga kita sebagai masyarakat sangat prihatin sekali bagaimana caranya untuk mencegah. Di mana kami lihat di keluarga dan juga di teman-teman sudah banyak terseret narkoba dari segi fisik, dari segi harta sudah sangat merugikan dan akhirnya timbul lahir kematian. Ini yang sangat berbahaya sekali. Tentunya dengan upaya-upaya Bapak tadi telah menyampaikan terkait dengan adanya desa bersinar. Itu sangat bagus sekali. Kami selaku masyarakat sangat mendukung sekali. Harapan kami agar di seluruh desa dapat membentuk desa bersinar ini. Di mana tanpa peran serta masyarakat, kami kira pemberantasan narkoba tidak akan terhenti-hentinya. Dan juga kami melihat banyak narapidana yang sudah keluar karena mengedarkan narkoba. Setelah keluar hanya beberapa bulan lagi mengedarkan. Ini tidak ada efek jera terkait dengan hukuman kita. Bagaimana caranya untuk menanggulangi ini agar ada efek jeranya, dan juga perlu pengawasan kepada pengedar-pengedar narkoba yang baru keluar. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya delaktik ini, terus Bapak memberikan edukasi, berikan pembinaan pada masyarakat agar luas, sehingga peredaran narkoba dapat dihentikan atau dikurangi. Sekian, terima kasih. Kalau lebihnya mohon. Baik, terima kasih Pak Sudarsana atas atensinya. Dan sudah ada 3 penelpon, sedangkan sudah ada 1 WhatsApp ya Pak Astawa. Sebelum ditanggapi, mohon izin kita jeda sejenak. Iya. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi.
Dondap dape lum gade. Cie, pagi-pagi Pak Mang udah nyanyi aja nih. Pasti ada sesuatu ya? Iya Bu, kemarin rapat evaluasi. Bapak sudah tembus target penjualan. Makasih ya Bu, udah rekomendasikan RRI Singaraja sebagai tempat promosi perusahaan tempat Bapak kerja. Asik, bonusan untuk ibu nih. Mana Pak bonusnya? Kenapa harus promosi di RRI Singaraja? Ya, karena RRI sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai radio kerennya anak Buleleng. Bertempat di jantung kota Singaraja dan memiliki 4 pemancar pendukung yang tersebar di wilayah Kalibukbuk, Tamblingan, Tejekule, dan juga Grogak. Menjadikan RRI Singaraja terdengar tidak hanya di seluruh Bali Utara, bahkan Lombok, Banyuwangi, Sumeneb, dan juga Madura. Biaya pemasangan iklan yang terjangkau dan juga ada aplikasi RRI Playgo yang menjadikan RRI semakin terpercaya dan mendunia. Info pemasangan iklan bisa menghubungi Dewa Ayu Asri, WA 081 558 364 729 atau Dewa Sudiarte, WA 081 54 706 806. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Namun Sakkerti Loke Bali 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
Iya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Baliken Ken seputar topik upaya BNNK cegah penyalahgunaan narkotika di Buleleng bersama narasumber Kepala BNNK Buleleng Bapak Igede Astawa SHMH. Silakan Bapak untuk ditanggapi apa yang menjadi penyampaian Pak Anggas, Pak Narde dan juga Pak Sudarsana, dan WhatsApp-nya dari Pak Romi. Jikalau Bapak ingin saya ulang untuk membacakan, nanti saya bacakan ulang. Dan silakan untuk diapresiasi Bapak satu persatu ya. Nggih. Baik, terima kasih. Ini ada Pak Anggas, kemudian Pak Narde, kemudian Pak Sudarsana yang langsung menyampaikan masukan dan supportnya. Saya terima kasih banyak nih terhadap Pak Anggas ini. Terima kasih supportnya, sudah mendukung. Kemudian ada beberapa pertanyaan, masukan. Ada 4 ya, masalah biaya, masalah rehab ya. Begini. Kalau rehabilitasi untuk BNN yang punya BNN, baik rawat jalan mau rawat inap, free semua, tidak bayar, ya tidak bayar. Hanya kalau rawat jalannya ada di BNK Buleleng, yaitu untuk rawat inapnya memang BNN ini ada 5, ada di Lidu, ada Tanah Merah, ada di Sulawesi, kemudian di Aceh, ada Jakarta itu yang milik BNN nggak bayar. Tetapi rawat inap yang ada di Bali dimiliki oleh kesehatan, ya berarti di sana berlaku Permenkes. Sama lah perlakuannya sama rumah sakit ini. Jadi kalau kita rawat inap di Bangli, ya, awalnya kalau tidak punya KIS ya harus bayar. Bayarnya itu 8 juta per bulan, ya. Jadi kalau 3 bulan 24 juta itu. Tetapi dengan situasi kebijakan orang yang kena narkoba, apa yang telah kita tahu memang sudah merarat lah, karena habis beli uang, nggak punya dan sebagainya. Adalah kebijakan. Walaupun tidak punya KIS, kalau ada surat keterangan miskin dari kepala desa, tidak bayar juga sekarang. Karena kita sudah advokasi dulu, bingung gimana, nggak jadi karena nggak punya uang, nggak punya KIS, kadang-kadang kan nggak punya KIS, ya. Jadinya yang bersangkutan dibiasakan oleh Permen Kesehatan segala ya, bahwa apabila ada surat keterangan miskin dari kepala desa tidak bayar lagi, itu ya Banggas, itu masalah bayar. Kemudian masalah penangkapan. Berbicara masalah hukum narkoba ya, yang pertama kalau memproduksi jelas ya, orangnya saya menanam narkoba dan sebagainya ya. Kemudian kalau mengedarkan juga jelas, ada yang diedarkan, ada yang orang yang diberikan lah ya, itu pasalnya 114. Kemudian menggunakan pasal 27, hukumannya ringan, tidak bisa ditahan karena ancamannya di bawah 4 tahun, itu bahasanya. Nah sekarang yang berat ini yang menguasai menyimpan ini, kita tidak punya, dititipin orang, kemudian ternyata orang tersebut diperiksa, digeledah sama kepolisian bahwa kena narkoba. Barang bukan punya kita nih. Sepanjang kita tidak bisa buktikan, ya saya yang punya, orang lain punya, ya Pak ini yang punya, ya. Sepanjang yang bisa mengakui, tidak masalah. Tetapi yang terjadi kan tidak mengakui, ini yang jadi. Nah, ini yang masalah. Makanya pasal 112 barang siapa menyimpan, menguasai itu yang deliknya dia, itu hukum delik formilnya dia itu. Di sana beratnya. Kalau mengedarkan berarti ada orang yang diberikan. Mengedarkan juga dalam pasal 114, unsurnya mengedarkan pasalnya, ancaman hukumnya. Ini yang bahaya hukum, bukan bahaya kesehatan saja masalah narkoba, bahasa hukum. Terutama kan yang menguasai, kita bukan punya tetapi dititip orang, tapi orang digeledah ternyata barang, kemudian yang menitipkan itu tidak ngaku, ini berat buat kita nih. Makanya agak ekstra hati-hati untuk ini ya. Nah, dari segi penyidikan ya begitu, karena unsur hukumnya begitu, barang siapa menyimpan, menguasai dan sebagainya, titik beratnya pada barang. Andai kata saya sebagai pengedar nggak ada barang bukti, nggak kena. Tetapi kalau ada barang dari mana, walaupun nggak punya, ya masalah buat kita. Sepanjang kita bisa buktikan orang lain yang punya, no problem buat kita, dan kena sebagai saksi saja. Tetapi yang terjadi kan nggak ngaku dia, nggak punya, kenal pun sama Ibu Ayu nggak kenal lah, seperti itu. Kenal lah barang siapa menguasai, kan begitu. Nah, kemudian mengedarkan. Kalau mengedarkan memberikan kepada orang, ya namanya orang membeli gimana? Pasti ini kan masalah ini. Saya beli ini untuk Bu Ayu, contoh seperti itu. Jadi
ya unsur mengedarkan karena memberikan kepada orang. Nah, ini masalah walaupun barangnya sedikit. Nah, ini bahaya hukumnya. Nah, itu bahaya hukumnya. Sehingga disinilah bahwa masalah narkoba bukan kesehatan, jadi bahaya hukum sangat berbahaya dan ancaman hukumannya minimal. Menyimpan saja ya, menyimpan dan sebagainya, kalau itu hukumannya minimal 4 tahun. Bayangkan itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana kalau penyidikannya? Ya, itu yang berat. Makanya penyidikan membuat terang suatu tindak pidana. Oh, kalau memang menyimpan, buktikanlah menyimpan. Kalau mengedarkan, buktikanlah mengedarkan. Tidak terlepas bahwa mengedarkan itu untuk dapat uang untuk pakai lagi. Berarti dia korban. Apa sampaikan Pak Anggas tadi? Kan gitu. Ya, bahwa itu korban dia. Karena mengedarkan dapat uang untuk pakai lagi. Padahal sebagai pemakai kan harus direhabilitasi. Inilah pentingnya. Ya, janganlah coba-coba, lebih baik berlindung ke BNN untuk direhabilitasi ya, itu ya. Kemudian untuk sidak ke lapas ya, kita ini sudah sering ya. Kenapa demikian? Karena di lapas orang kena narkoba kembali kepada 3 sifat tadi itu habitual kan, makin dikit makin langka narkoba itu, jadi makin mahal. Itu pernah bocor nggak infonya ketika akan sidak ke lapas? Selama ini saya makanya nggak pernah bocor ya Pak ya? Nggak pernah bocor ya, karena langsung karena memang seperti itu. Jadi ada beberapa oknum sudah ya, ya sudah di-outkan sudah ya. Kemudian ada beberapa, karena kita tidak ini juga, karena sistemnya begini. Orang di lapas kan pengguna-pengguna juga, kepingin juga makai kan begitu, apalagi ketergantungan. Sehingga di sana kalau umpamanya di sana makin, jadinya di sana sebagai anjang juga kan kira-kira. Iya. Nah, kemudian di sana ya kita petugas lapas kan sedikit juga, tidak mungkin ngawasi persatu. Di samping itu kan saja hak asasi manusia, jenguknya kan sambang kan, di sini ada warga binaan kan, mungkin jenguk kan ada kebebasan. Nah, ini bisa juga dimanfaatkan oleh warga binaan. Berarti lolosnya lewat jalan seperti itu ya Pak ya? Seperti itu juga. Ya, saya nasi bungkus. Seperti kemarin kita tertangkap kan nasi bungkusnya. Ya, nasi bungkusnya. Jadi nasi bungkus pertama masuk keluar, nggak aman. Bagaimana kita memeriksa nasi bungkus semua, apalagi umpamanya Bu Ayu sebagai petugas, anggaplah petugas di lapas lah, sering kenal sama saya kan. Bu Ayu, saya kasih keluarga saya nasi bungkus, periksa pertama diperiksa dulu ya, kemudian kedua ya, lama-lama kan nggak diperiksa, masa nasi bungkus kita periksa? Iya, atau mungkin ada alat untuk bisa mendetek narkoba begitu Bapak? Nah, ini perlu anjing pelacak. Sebenarnya anjing pelacak, tetapi kan tidak mempunyai sangat tidak ada di sini gitu ya. Seperti itu contoh. Jadi lama-lama pertama tidak ketahuan, mulailah ya, jadinya ada kelengahan di sana. Di sinilah perlu adanya suatu kolaborasi dengan dengan lapas Singaraja untuk sering-sering kasih, sehingga dengan demikian diketahui bahwa pengawasan tetap diadakan, sehingga akan enggan untuk itu. Nah, itu pengawasan, makanya prioritas pengawasan adalah di lapas dimanapun. Baik di sini, kalau kita di sini lapas Singaraja, kalau Denpasar lapas Kerobokan dan sebagainya lah, karena ya itu merupakan kerawanan polisasat lah, karena di sana banyak pengguna-pengguna, apalagi sudah ketergantungan, kepingin lagi pakai. Ya, manakala langka malah yang 2 juta menjadi 3 juta kan begitu, karena langkanya sama dengan rokok lah, makin langka rokok makin mahal dia, makin laris ya seperti itu. Nah, itu ya, makanya ini terima kasih banyak nih masukannya. Saya akan perketat lagi untuk di lapas, sering kita melakukan sidak ya untuk di sana ya, sehingga warga binaan itu, pengguna-pengguna di sana akan diawasi, akan berpikir untuk dan lebih berat. Seperti kemarin lebih berat, ada warga binaan di sana sampai ke Nusa Kambangan. Positif, bawalah plastik, bawa Nusa Kambangan. Karena susah sekali. Bayangkan sekarang kapasitas lapas Singaraja sudah melebihi overlap lah itu. Ya, narkotika aja sekarang udah 133, bayangkan itu. Sudah 50% orang narkotika. Nah, sekarang narkotika ini kan namanya warga binaan kan tidak tahanan terikat seperti itu. Ada kebebasan dan sebagainya kan. Itu bisa dimanfaatkan ya. Nah, kemudian kedua, masalah sosialisasi. Terima kasih banyak. Inilah fungsinya. Ada Babinsa, Babinka 5. Sebenarnya itu berdasarkan Permendagri nomor 1219 tahun 19, kemudian ada sekarang Perda 06, ini perlu disosialisasikan 2003, ada tim terpadu tingkat desa. Ya. Tim terpadu itu tentang P4KN, berarti tentang pencegahan. Ketuanya adalah kepala desa, kemudian ada anggota, ada masyarakat, kemudian di sana ada Babinsa, Babinka 5. Artinya ya, tim terpadu ini mengakomodir itu. Kalau dari segi anggaran, nanti ada Permendes nomor 7 tahun 2003.
Jadinya di sana dialokasikan. Sebenarnya nah tinggal care-nya daripada desa masing-masing aja. Contoh lah saya Sangsit yang desa Bubunan ya. Sudah saya sampaikan, mudah-mudahan dari desa Sangsit juga dari Bubunan mendengarkan saya. Itu sebagai sampel contoh ya. Dibuatkan desa bersinar ya. Kalau itu kenapa begini? Kalau kita bentuk desa bersinar narkoba, satu ada komitmen dari desa itu sendiri, baik desa adat maupun desa dinas gitu. Kemudian kalau desa dinasnya itu dengan perdes itu berdasarkan Permendes nomor 7 tahun 2003, di sana dialokasikan anggaran khusus untuk PPKN gitu ya. Alokasi khusus ya. Entah apalah bentuknya di sana, salah satu tesurin gitu ya. Kemudian dari segi sanksi pengawasan apabila orang kena narkoba, kembali lagi apa sampaikan tadi Pak Anggas tadi itu, masuk apa tidak lagi, makanya tim terpadu ini mengawasi di sana. Salah satunya adalah desa adat Pararam itu, suatu Sangsit. Di Sangsit itu kemarin saya diundang dan sebagainya, menyaksikan orang kena narkoba itu dikenai mecaru, guru piduke, diundanglah semua masyarakat, tokoh-tokoh adat yang di sana, baik Kelian Dadi dan sebagainya. Ya, dari sana akan terjadi vibrasinya kepada orang-orang yang belum kena. Keluarganya juga bisa ngasih tahu, malu lah, malu lagi kena, malu saya. Jadi keluarganya bisa ngasih tahu, ya, dimotivasi ngasih tahu daripada nanti malu keluarganya seperti itu. Ini yang kita harus di samping. Makanya apabila menangani suatu masalah kami ada kena narkoba, satu kepala desa saya panggil, kemudian Babinsa undang, Babin Kamnas saya undang, ya itu, kemudian kepala dusunnya, keluarganya saya undang itu, ya undang-undang. Apabila nanti sudah selesai rehabilitasi, tidak sampai di sana aja, makanya ada pasca rehab, makanya ada tim terpadu ini di Asukari lah, Perda 06 2003 ini. Semoga lah masyarakat kepala desa adat itu bisa mengupload itu Perda Kabupaten Buleleng 06 2003 ini merupakan payung hukum kita ya, untuk motivasi action ke depan untuk menyelamatkan bangsa dan negara di masyarakatnya itu ya. Nah, kemudian tadi berbicara masalah petang peteng-teng, betul sekali Pak Anggas. Ya, betul sekali ini. Makanya orang kena narkoba itu terjadi perubahan perilaku. Yang takut menjadi berani, supaya dia berani pakai itu, tatang-teteng lah, emosinya tinggi kan begitu masalah itu. Nah, dari kita ini memang kalau orang melapor memang dirahasiakan. Privasinya pun selama ini, makanya kami ini kalau sekian negara tidak ada sumber, silent kita. Ya. Walaupun media nggak pernah harus ngasih tahu siapa, nggak harus silent. Dengan maksud supaya orang itu tidak ada keberanian istilahnya mau melapor ke BNN itu. Betul. Ya, hanya jumlah aja saya sampaikan kepada media, itu dari Pak Anggas. Kemudian Pak Narde, terima kasih banyak sekali nih, kembali kepada narkoba dan korupsi itu extraordinary crime ya. Berarti dalam penanganan secara bersama-sama. Kenapa pertanyaannya? Kenapa orang kena narkoba itu bisa 14 tahun, kena korupsi 7 tahun? Iya, mungkin dari kasusnya yang berbeda atau bagaimana? Lebih berat narkoba mungkin pertimbangannya ya Pak, atau bagaimana? Kalau berbicara proses kalau berbicara masalah narkoba korupsi itu kan ada beda. Ya, kalau di narkoba itu BNN penyidik, kemudian polisi nyidik. Kalau korupsi jaksa juga sebagai penyidik kan, kemudian polisi sebagai penyidik. Dan kemudian masuk ke pengadilan. Di sana pasal 183 KUHP lagi nih. Di sana itu minimal 2 alat bukti dan keyakinannya ini ya. Keyakinan itu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kejaksaan, kalau umpamanya kepolisian, kalau maksudnya bisa banding dia, bisa pra peradilan kan begitu kan. Tapi kalau berbicara hakim, keyakinannya itu satu. Nah, kalau berbicara narkoba itu biasanya terpaku pada barang bukti. Barang bukti banyak, nah udah ya. Barang bukti di atas 1 gram itu sudah ya. Kalau di bawah 1 gram ada surat edaran Mahkamah Agung 04 tahun 2010 itu dijelaskan bahwa itu diupayakan untuk rehabilitasi ya. Tetapi di atas 1 gram, untuk sabu itu dia itu normal dia istilahnya hukum formilnya menguasai minimal 4 tahun ya, bahasa seperti itu. Tapi ini kan malah tadi keyakinan hakim. Bagaimana keyakinan? Begitu juga korupsi. Nah, kalau berbicara keyakinan hakim kan subjektif sifatnya. Ya, bertanggung jawab Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Ya, nyambung ke Pak Sudarsana ya, Pak. Ini karena keterbatasan waktu ya. Kemudian berbicara masalah keterlibatan masalah swadaya masyarakat ya.
masa swadaya masyarakat sebenarnya udah ada ya. Makanya kita bentuk desa bersinar. Nah, mudah-mudahan dari Pak Nardi ini ya, di desanya ada desa bersinar, kemudian koordinasi. Jadi kita IBM kan, IBM intervensi berbasis masyarakat. Jadinya ada tokoh-tokoh seperti sanksi, ada 10 orang ini, 10 orang. Ada tokoh-tokoh masuk di sana, kemudian mengadvokasi, kena narkoba. Apabila dia nggak mau lapor, baru BNN bersama-sama IBM cari tes urin positif, bawa ke BNN ya. Ya itu. Kemudian dari Pak Roni, kenapa sulit memberantas masalah narkoba? Narkoba itu punya 3 sifat tadi itu. Jangankan itu, orang kepingin saya nggak merokok, tetapi semua orang tahu, tetapi susah sekali kan? Kan susah sekali. Nah, mempunyai 3 sifat yang sampaikan tadi itu. Kemudian Pak Sudarsana yang terakhir ini, terima kasih banyak sekali. Marak masalah desa bersinar juga perlu pengawasan. Kemudian banyak napi yang keluar. Nah, ini yang perlu pengawasan. Titik poinnya, orang yang kena narkoba, 3 sifat ini adalah penguatan. Penguatan itu dari diri sendiri dulu. Orang rehabilitasi, kalau diri sendiri tidak kuat, ya, BNN hanya penguatan itu saja. Nah, makanya orang ada tim terpadu ini, begitu orang kena keluar dari narapidana, warga binaan, masuk penjara keluar, kemudian orang keluar, jangan dilepas. Baru dikuatkan oleh tim terpadu tadi. Makanya sudah diatur regulasinya. Baik Perda 06 itu 2003 ada kepala desa, ada Babinsa, ada Babinkamnas, kemudian ada BNN. Jadi tanpa ada informasi dari masyarakat, keluarganya kepada BNN, kita tes urin lagi. Orang tahu kena narkoba, satu setelah tangkap benar kena narkoba. Kemudian yang terakhir tes urin, pencegahan kan, tapi selama ini baru tes urin takut. Tapi kalau pakai kacamata hitam bukan disebut sebagai pecandu narkoba ya Pak? Oh bukan, oke. Iya. Nah itu, jadi mudah-mudahan yang mengawasi ini bukan hanya BNN saja, yang mengawasi ini juga masyarakat dan keluarganya, karena yang mempunyai perubahan perilaku itu adalah keluarga itu sendiri, tidak lepas kepala desa, babinsa, dan tokoh-tokoh ada di sana, makanya dibentuk para ram. Itu salah satu bentuk pengawasan loh itu. Baik. Oke, sudah semua terjawab ya apa yang disampaikan keempat penanya tadi Pak Astawa. Ini sebagai penutup pesan penting atau mungkin semacam himbauan Bapak ya kepada masyarakat terkait dengan narkoba. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan masih on lah ya Pak Anggas, kemudian Pak Narde, kemudian Pak Sudarsana yang sudah baik hati untuk ya sama-sama sering dengan kita. Kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, kami menghimbau yang pertama, masalah narkoba itu masalah kompleks sekali, memang sangat-sangat berbahaya ya. Jangan coba-coba, sekali mencoba suatu ketika akan muncul lagi manakala kita punya beban dalam otak kita. Itu satu, memang sangat berbahaya. Orang kena narkoba itu tidak ada kata sembuh, yang ada kata pulih. Ini bahaya. Bagi yang belum kena lah ya, bagi yang belum kena jangan sampai kena ya. Udah wanti-wanti untuk pengawasan kepada anak-anaknya, kepada keluarga dan sebagainya. Jangan, kalau sudah kena, semua keluarga akan rugi semuanya. Karena pada waktu dia dapat, dia baik-baik, tapi pada waktu dia relapse, habis durasinya, dia akan kambuh lagi kan susah lagi itu. Nah, kemudian harapan kami kepada masyarakat ya, dengan bahaya narkoba ikut berpartisipasi, kemudian bagi desa nih ya, dimanapun bapak-bapak di desa mungkin berikan masukan kepada kepala desa atau kepala adatnya, mari kita sama-sama wujudkan desa bersinar. Secara regulasi ada hukumnya, ada payung hukumnya, yaitu Perda 06 2023 bisa di-download di sana. Kemudian ada Permendas nomor 7 tahun 2023 tentang anggaran desa di sana. Wujudkan desa bersinar. Tanpa desa adat maupun desa dinas, saya yakin percaya susah, karena hilirnya itu ada di masyarakat itu sendiri, dan ini untuk masyarakat. Mungkin itu aja Bu Ayu. Baik. Himbauan tadi Bapak ya menutup jumpa kita dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken seputar topik upaya BNNK cegah penyalahgunaan narkotika di Buleleng. Terima kasih Bapak Egede Astawa SHMH selaku Kepala BNNK Buleleng sudah ketersediaan waktunya hadir di studio Pro 1, dan yang pastinya pendengar dalam memerangi bahaya narkoba ini pentingnya kolaborasi antar komponen, dan masyarakat juga memiliki peran penting untuk mengurangi jumlah penggunaan narkoba. Untuk masyarakat tentunya jangan ragu juga melaporkan kasus narkoba, karena apa? Pelapor tidak akan dihukum. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Dan kembali, salam Bayu. sehat selalu. Tanpa narkoba.
Baik, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balik Kenken untuk edisi hari ini ya, Kamis 11 Januari 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.